Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul amiru bittaqwa, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nahi anittiba'il hawa. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan ridho-Nya. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, ujian dan cobaan jangan pernah dipahami sebagai sesuatu yang menistakan, sesuatu yang menyengsarakan. Karena prinsip daripada ujian dan cobaan itu pada hakikatnya adalah kehidupan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang kepadanya kekuasaan, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa, yaitu Allah yang telah menciptakan mati dan hidup agar manusia diperjelas siapa di antara yang paling baik amalnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kematian dan kehidupan pada hakikatnya akan senantiasa beriringan. Kematian yang diidentikan dengan sesuatu yang menyengsarakan, dengan sesuatu yang menistakan. Tetapi pada saat yang sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan yang diidentik dengan kebahagiaan, dengan sesuatu yang bersifat menggairahkan. Jadi prinsip daripada bahwa manusia dengan kematian itu pada hakikatnya dia adalah harus dengan sadar diri. Sadar diri dalam arti bahwa manusia dengan kenyataan bahwa dirinya ditempa dengan sesuatu yang musibah gitu ya. Itu pada hakikatnya harus diiringi dengan kesadaran diri. Sadar diri bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang harus dikenai dalam kehidupannya itu adalah musibah dan cobaan. Sadar diri ini pada prinsipnya adalah kesadaran manusia yang ketika mendapat balahi, ketika mendapat cobaan, maka dia harus diiringi juga dengan rasa syukur. Rasa syukur yang akan menjadikan dia makhluk yang senantiasa merasa menerima segala sesuatu yang bersifat sempurna dengan rasa syukur. Rasa syukur inilah yang menjadikan manusia akan senantiasa bisa menjadi hamba-hamba yang diterima dengan segala keadaan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip ujian dan cobaan itu bahwa manusia yang dikenai ujian dan cobaan itu pada hakikatnya Allah memberikan satu rasa perhatian bahwa Allah mencintai hambanya yang dikenai musibah. Inna izamal jaza, bahwa sesungguhnya di dalam pahala yang paling besar itu ma'al bala, yaitu disertai dengan ujian dan cobaan. Maka sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum. Idza ahabballahu al-qauma ibtalahum. Maka seandainya Allah mencintai suatu kaum,
maka Allah menimpakan dengan balahi dan cobaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencintai Allah kepada hamba dengan cobaan itu adalah tanda perhatian Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perhatian khusus, bahwa kita sebagai manusia senantiasa diberikan satu ujian. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka rasa senang itu akan bersifat abadi. Ziyadatul khair, ketika manusia diberikan satu kenikmatan diiringi dengan rasa syukur, maka nikmat itu akan bertahan abadi dan Allah akan memberikan satu suasana yang happy. Suasana happy ini akan berakhir dengan apa yang didapatkan oleh manusia. Yang ketiga, bahwa manusia mendapatkan satu ajaran dalam ujian dan cobaan itu, senantiasa manusia juga akan mendapatkan apa yang disebut dengan hakikat kehidupan. Bahwa hakikat kehidupan pada diri manusia adalah ujian dan cobaan yang silih berganti. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang dikenai musibah itu adalah salah satu ujian yang mereka terima, tapi pada hakikatnya kita juga sebagai saudara-saudara yang tidak terkena musibah pada hakikatnya juga sedang diuji. Apakah ujian rasa senang yang kita berikan itu bisa diberikan dengan rasa syukur yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan hari ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjadikan diri kita untuk senantiasa memandang hidup dan kehidupan ini sebagai suatu ujian. Kalau kita diberikan musibah, sabar dan menerima takdir ilahi. Barang siapa yang diberikan satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menerima takdirnya, maka Allah mengancamnya dengan carilah Tuhan selain aku. Demikian apa yang menjadi pembahasan kita pada suasana yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketaatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima ujian dan cobaan yang kita terima dalam kehidupan ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.